Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama Teteh Reva atau nama rimanya Teh Hawuk. Di sini Teh Hawuk mau wawancarai siapa? Perkenalkan, nama Teteh Zulfa atau nama rimba Teh Boncel. Kali ini kita bakalan melakukan podcast per divisi. Jadi karena divisi Teteh Survival, jadi kita bakalan ngejelasin tentang survival. Nah, kita bakal dapat banyak ilmu survival tentang pokoknya tentang survival dari Teh Boncel nih. Awal-awal Teh Hawuk mau nanya nih, survival itu apa sih? Survival adalah kegiatan bertahan hidup dalam keadaan krisis dengan peralatan seadanya. Jadi ilmu yang benar-benar bertahan hidup gitu ya? Ya, ini ilmu yang sangat penting untuk seorang pendaki nih. Survival itu ada singkatannya nggak? Ya, survival sendiri punya singkatan. S adalah sadarilah sungguh-sungguh situasi dan kondisimu. U, untung dan malang tergantung keadaanmu. V, vakum atau kekosong. R dulu ya. R, rasa takut harus kau kuasai. V, vakum atau kekosongan harus kau isi dengan kegiatan. I, ingatlah dimanapun dan kapanpun kamu berada. V, viva atau hidup harus kau hargai. A, adat istiadat setempat harus kau hargai dan tiru. L, latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Nah, berarti dari kata survival ini udah memiliki arti yang sangat penting ya? Iya dong. Terus ada singkatan lain nggak? Atau iya, di survival sendiri juga punya singkatan. Istilah kata stop, berhenti, sit, duduk. Jadi kita kalau misalnya tersesat di alam, kita harus duduk dulu nih. Mau ngapain dulu? Kita harus tenang dulu. Dari kita harus ngapain dulu? relax Ya, harus relax. Terus udah gitu ada think, berpikir. Nah, kita baru nih kalau misalnya kita udah relax, udah tenang, baru kita berpikir bakalan ngapain nih kita. Terus udah gitu ada observation atau orientasi medan. Setelah berpikir kita mau ngapain, kita ngeliat nih situasi di sekitar kita, ada banyak pohon, ada apa, ada ini, kita harus lihat dulu. Udah gitu ada P, yaitu planning atau perencanaan. Setelah kita mengorientasi medan, kita kan udah ngeliat nih lingkungan kita kayak gimana. Kita juga bakalan melakukan kegiatan, entah kita bakalan bikin api, bikin SOS, bikin air, atau nyari makanan, atau bikin shelter. Nah, dari istilah tadi itu berarti kalau kita tersesat itu harus tenang, Ya, harus memadai juga ilmunya ya, supaya tetap aman. Nah, kalau di survival kan ada, kalau kita tersesat nih, ada barang-barang yang penting nggak sih yang harus kita bawa? Ada banget. Nah, ini tuh bukan cuma gara-gara kita bakalan survival harus bawa barang itu ya. Karena barang ini tuh harus benar-benar dibawa kalau kita lagi melakukan pendakian. Namanya adalah survival kit. Survival kit ini ada banyak ya. Ada tali perusik, ada kompas dan peta, ada pisau lipat, ada P3K, terus ada cermin, ada peluit, terus ada senter sama tali pusik. Tali pusik udah disebutin dulu. Tali pusik ya, ada tali pusik. Nah, kalau untuk survival kit sendiri itu hanya untuk berlaku ketika kita mendaki atau bisa untuk kehidupan sehari-hari? Buat survival kit sendiri nggak harus mendaki kita bawa survival kit. Emang harus, tapi kalau di kegiatan sehari-hari juga bisa kita bawa survival kit, karena survival kit itu barang yang lumayan penting buat kita. Nah, di sini juga aku Teh Hawuk tuh maksudnya bingung ya, kalau lagi tersesat nih, apa aja sih yang harus kita lakuin terlebih dahulu, kayak kita harus ngapain dulu nih supaya tetap terencana gitu. Nah, kalau di survival ini punya urutan sendiri ya. Kita bakalan bikin api dulu sama bikin air, terus udah gitu pertama itu bikin shelter dulu, terus udah gitu bikin api sama air, udah gitu baru kita cari makanan. Nah, itu untuk perlindungan sementara ya. Ya, Boleh dijelasin nggak apa jenis shelter ada lagi nggak? ya, shelter atau bivak adalah tempat tinggal sementara di alam. Jadi kita kalau misalnya tersesat nih, terus kita cuma bawa ponco atau nggak bawa apa-apa, kita bisa bikin shelter. Nah, karena kalau misalnya kemiringannya nggak 45 derajat, kan nanti ponconya menampung air nih, kayak gini bentuknya. Nanti airnya bocor gitu. Karena keberatan gitu. Ya, nah selain harus kemiringan 45 derajat, bikin bivak juga harus ngeliat keadaan nih, situasi sekitar. Kalau bikin bivak itu harus di tempat yang datar. Terus juga kita kalau misalnya mau bikin bivak harus bikin parit. Terus udah gitu
kita nggak boleh nih bikin bipak di lintasan hewan. Terus udah gitu juga kita harus ngelihat pohon-pohon sekitar, apakah ada yang pohon yang rapuh. Nah kita nggak boleh nih. Terus mau di lapangan terbuka juga kita nggak boleh, karena takutnya nanti ada bentar atau guntur gitu ke bipak kita. Saat itu juga untuk keamanan kita sendiri gitu. Ya. Nah, bipak juga ada dua macam nih. Ada bipak buatan sama bipak alam. Nah, kalau bipak buatan seperti yang udah Teh Boncel jelasin ya, pakai ponco. Nah, ya pakai ponco, terus pakai playseat sama pakai tenda. Kalau misalnya bipak alam pakai goa, pakai dahan pohon, pakai dedaunan sama pakai tebing. Untuk itu sendiri tadi kan bilang api juga butuh ya ketika survival itu api itu cuma untuk menghangatkan atau ada lagi selain itu? Enggak, api bukan cuma buat menghangatkan, api kita bisa buat SOS, bisa buat memasak. Api, pokoknya api itu penting di survival. Lumayan berguna gitu ya? Bukan lumayan, emang Tapi berguna. Oke. Terus air nih, Ya, kita contohnya deh. sebentar, di api juga ada teknik-teknik bikin apinya. Apa gimana tuh? Nah, kalau api itu bisa pakai fire starter, bisa pakai hand drill, bisa pakai bow drill, sama bisa pakai thumb drill. Selain pakai itu juga bisa pakai batu kayak zaman batu. Kalau hujan banget gitu ya, nggak bawa, bener-bener nggak bawa. Ya. Ini kalau untuk air nih, contohnya teh hauk saat ketersediaan air teh hauk ini tuh habis, nggak mungkin kan teh hauk bawa galon sini, nggak mungkin dong. Itu tuh gimana cara mendapatkan airnya? Terus jika sudah dapat, cara membedakan air yang bisa diminum dan tidak, itu bagaimana? Nah, air ini dibagi menjadi dua, ada air tak langsung sama air langsung. Kalau air tak langsung itu pasti harus melewati fertilisasi karena airnya kotor. Contohnya kayak air genangan, terus air solokan, terus air dari lumut sama air dari tumbuhan. Nah, kalau misalnya air langsung ini, air yang udah bener-bener kelihatan gitu bersih jernih. Ciri-cirinya juga pasti udah ketalar ya. Airnya jernih banget, terus airnya nggak berbau, sama airnya bersih. Nah, itu air langsung yang udah bisa langsung kita minum dan kita pakai. Nah, air juga kan karena kita bingung nih kalau misalnya kita tersesat nih di hutan, terus kita nggak punya tersediaan air, kita bisa bikin air loh sebenarnya. Bisa dengan cara teknik kondensasi. Nah, teknik kondensasi kan ada dua. Kondensasi melalui di dalam tanah sama teknik kondensasi melalui tumbuhan. Kalau pakai tumbuhan itu bisa dengan cara fotosintesis, mengandalkan fotosintetisnya hewan ya, mengandalkan fotosintesis tumbuhan. Jadi kayak nanti teh kita ambil plastik bening nih, terus taliin ke pohon ke daun yang udah kayak gini. Nah, kan si daun itu menghasilkan embun kan saat melakukan fotosintesis, jadi embunnya tuh ngucur ke Mengeluarkan air. ya, mengeluarkan ke plastik itu. Tapi kalau teknik kondensasi ini sendiri tuh perlu proses lagi nggak setelah menghasilkan air seperti disaring? Pasti disaring, soalnya kalau nggak disaring itu bisa aja airnya kotor kan, banyak kumannya gitu. Terus apalagi tuh yang Teh Boncel tahu yang ingin dijelaskan kepada teman-teman kita? Setelah menjelaskan tentang air, api, dan bipak, kita bakalan menjelaskan tentang makanan. Nah, kalau makanan sendiri kita banyak nih di hutan, banyak di alam. Kita bisa makan hewan, kita bisa makan tumbuhan, sama kita juga bisa makan batang pohon sama batang pohon sama umbi-umbian. Terus itu cara membedakan makanan yang bisa dimakan dan tidak itu bagaimana? Nah, kalau di tumbuhan kita bisa ngelihat warna tumbuhannya mencolok atau enggak. Kalau warna tumbuhannya mencolok berarti kemungkinan besar itu beracun. Terus kalau misalnya tumbuhannya berbulu, kemungkinan besar itu beracun. Sama kalau misalnya tumbuhannya bergetah, itu kemungkinan besar beracun. Ada ciri-cirinya juga ya supaya kita tahu nih apa aja yang bisa dimakan. Terus nih hewan nih, tadi kan Teh Boncel bilang kita bisa makan hewan nih. Itu gimana sih cara mengolahnya gitu? Nah, kalau hewan sendiri kan kita bakalan makan ikan nih,
makan ikan, makan rusa, makan babi hutan, makan tikus hutan, terus makan burung juga kan. Tuh. Jadi kita bakalan menguliti hewan tersebut. Menguliti adalah teknik memisahkan kulit hewan dari badan hewan sendiri. Itu lumayan penting juga ya supaya higienis. Iya, pasti higienis banget itu. Nah, itu tapi kalau tentang menguliti ini aku mau nanya. Kita kayak air tuh terbatas. Ya, itu gak harus dibersihkan juga kan? Atau emang harus dibersihkan? Lebih baik emang harus dibersihkan sepertinya. Tapi kalau tidak maksudnya terbatas airnya itu kalau tidak dibersihkan itu masih bisa atau tidak? Kayaknya kalau misalnya emang udah lapar banget terus airnya nggak ada banget, terpaksa kita makan sama namanya juga survival ya, namanya juga survival. Apalagi ini aku pernah denger materi yang namanya botani, tapi aku nggak tahu botani itu apa. Botani itu ilmu pengetahuan tentang tumbuhan yang ada di survival, tumbuhan dan makanan. Kayak obat-obatan juga ada di botani. Kayak jadi tentang tumbuhan mana yang untuk mengobati, ya, makan, ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke botani, kayaknya kita ada yang kelewat deh. Jamur. Aku belum ngejelasin tentang jamur, sama SOS juga kita belum ngejelasin. Tapi jamur itu hektik juga ya. Ya, jamur hektik. Karena lebih baik kita nggak makan jamur, lebih baik kita makan tumbuhan atau apapun itu. Karena katakan tidak untuk jamur. Karena jamur itu emang agak susah ya nyari di kalau liar kayak gitu yang ya. Karena jamur itu kebanyakan jamurnya liar terus gak bisa dimakan guys. Jadi lebih baik kita makannya tumbuhan. Pasti ya. Kalau misalnya jamur palingan jamur kancing, jamur kuping itu baru bisa dimakan. Nah tadi SOS nih aku baru ingat. Kita baru ingat SOS itu ada di survival ya. Itu ada macam-macam SOS, boleh jelasin? Ada banyak SOS, itu bisa banyak caranya. Kan SOS itu adalah cara pertolongan jiwa seseorang. Nah, SOS sendiri punya singkatan nih, ada 2 singkatannya. SOS itu save our soul sama save our ship. Kenapa save our ship? Karena SOS juga bisa dipakai untuk menyelamatkan kapal di laut. Tidak untuk mendaki saja ya. Iya, tidak untuk pertolongan di hutan saja, bisa juga pertolongan di laut atau dimanapun itu. Oke. Terus kalau SOS, jenis-jenis SOS, nah jenis-jenis SOS sendiri bisa pakai asap putih, bisa pakai api, bisa pakai bayangan, bisa pakai kain, bisa pakai peluit, sama bisa pakai cermin. Nah ini kalau untuk tadi pakai asap putih nih, itu berarti dari apa bahannya? Kalau dari asap putih kita bisa metik dedaunan yang masih hijau, yang masih segar nih, kayak di belakang kita kan banyak dedaunan nih. Nah kita bisa petik tuh dedaunan, terus udah gitu kita bisa nyalain percikan api ke daun itu, terus percikin air ke tumbuhan yang udah dinyalain api, itu menimbulkan asap putih. Iya, itu menimbulkan asap putih. Asap putih sendiri itu bisa digunakan di siang hari atau malam hari atau bisa keduanya? Bisa keduanya. Kalau asap putih bisa kelihatan kalau asap putih. Kalau misalnya pakai api, nah kita tinggal bikin 3 titik apa itu namanya? Api unggun. Nah, iya 3 titik api unggun bikin dibentuk segitiga. Terus udah gitu jaraknya 20 kurang lebih 25 km. Untuk kenapa bentuknya harus segitiga? Karena itu adalah sinyal internasional. Jadi kalau misalnya api, sinyal internasionalnya emang bentuknya segitiga. Emang sudah peraturannya. Ya. Terus untuk senternya aku tuh bingung. Senter itu gimana sih cara pemakaiannya? Kalau senter kita tinggal kedipin 60 kali per menit. Jadi ke atas nih. Tolong. Berarti itu untuk malam ya? Ya, kalau center khusus untuk malam kayaknya, atau enggak di tempat gelap sama. Soalnya kalau misalnya siang hari kan cahaya bentrok ya. Ya, kalau misalnya siang hari lebih baik kita pakai kain, pakai api, pakai kaca. Nah, kalau kaca sendiri kita pantulin ke sinar matahari. Nanti kan ada kayak bayangan. Ya. Terus kalau peluit nih, aku tuh bingung ya. Kalau peluit itu cara asal niup atau ada tekniknya juga? Enggak dong. Kalau peluit itu bisa pakai kode Morse. Kalau kode Morse SOS ada S di titik 3, terus ada O strip 3, sama ada S lagi titik 3. Oke, itu lumayan gampang dihafal ya. Jadi untuk lumayan mudah. Terus kalau kain nih, teknik kain itu gimana supaya
orang sadar kalau kita tuh butuh pertolongan. Nah kalau kain kita tinggal nyari pohon yang tertinggi nih, terus kita kalau misalnya kita bisa kita panjat pohon itu terus taliin kain itu. Kalau enggak kita bisa taliin kain ke beberapa titik di pohon. Jadi kayak di sini ada kain di pohon, di sini ada kain lagi di pohon, di sana ada kain lagi di pohon. Tapi sesuai sama keberadaan kita. Ya. Terus aku nanya nih SOS yang lumayan apa ya? Yang mudah dan gampang untuk diketahuinya itu apa? Kalau yang mudah untuk diketahui, misal kita tersesat di lapangan nggak tahu itu tuh gimana, kita bisa bikin tulisan besar SOS. Terus kalau nggak kayak gitu kita bisa pakai peluit sandi morse tadi. Karena sandi morse itu pasti semua orang tahu lah ya sandi morse, apalagi tim SAR pasti tahu lah ya sandi morse. Apalagi yang mau jelasin, karena kita tadi ditahan dulu botani, kita ngejelasin botani. Tadi tuh kita masih masuk tahap membedakan itu ya, makanan. Terus si botani itu kan ada tadi sudah dijelasin ya, tanaman itu kayak gimana. Kalau buat jamur sendiri ada perbedaan nggak yang racun sama yang tidak beracun? Nah kalau misalnya jamur yang beracun itu bisa dilihat dari warnanya, sama kayak tumbuhan. Kalau misalnya warnanya terang banget itu berarti beracun. Itunya apa sih namanya, jamurnya. Terus kalau misalnya kita masak nih si jamurnya, terus kita celupin sendok, nah si sendoknya malah jadi warna hitam atau jadi gelap warnanya, itu pasti beracun. Terus batangnya juga berbentuk kayak cawan, itu beracun. Habis itu ada lagi yang harus dijelaskan mungkin yang Bocel tahu dan kita semua belum tahu. Nah kalau di botani sendiri ada yang namanya tumbuhan obat-obatan kayak brotowali, terus ada daun sirih. Nah kalau brotowali sendiri kita bisa menyembuhkan demam, menyembuhkan penyakit-penyakit. Terus kalau misalnya daun sirih bisa untuk luka-luka ringan. Nah kalau misalnya di botani juga ada yang dijelasin makanan. Kalau di botani ada makanan yang namanya umbi-umbian. Kalau umbi-umbian itu seperti talas, terus ubi, terus apa lagi ya? Ubi, terus singkong ya, singkong. Nah aku mau nanya nih, aku mau nanya. Tadi kan brotowali ini tuh bisa buat demam ya. Itu caranya gimana, dimakan kah atau dimana gitu? Enggak dong, kalau dimakan pahit banget brotowali. Kita bisa bersihin dulu brotowalinya, terus brotowalinya direbus, terus airnya diminum. Kalau misalnya daun sirih, kita bisa tumbuk dulu daun sirihnya terus olesin dulu. Ada lagi yang mungkin teman-teman kita wajib tahu. Sepertinya sudah cukup dari Teteh Boncel. Oke, terima kasih ya Teh Boncel untuk ilmunya yang lumayan penting banget, bukan lumayan tapi memang penting. Dan wah hebat banget Teh Boncel ini, spesifik ya dia menjelaskannya, bisa bikin ilmu pengetahuan yang baru buat kita semua. Mungkin buat dari kita berdua sekian ya, maaf kalau ada kurang-kurangnya ya, mohon maaf juga apabila Teh Boncel menjelaskannya agak aneh terus ada yang kurang. Oke, untuk kita segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.